Tapi kan dia frekuensinya tinggi pemirsa. Nah, oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Vito CH. Mas Bro, hari ini aku bawa dua alat. Yang ini namanya power inserter, ya. Tapi ini banyak yang salah kaprah, ini dikira booster ini. Ini adalah power inserternya antena PX seperti ini. Ya. Banyak yang sejenis, ya. Bukan cuma antena PX yang pakai ini. Khusus yang punya PX ini bukan booster. Ini adalah power inserter. Jadi sekali lagi beda ya power inserter dengan booster. Kemudian yang ini juga power inserter sebetulnya. Lebih tepatnya saya akan bilang ini adalah power supply untuk booster. Ini bisa dipakai booster Tanaka kayak gini atau booster yang lain ya. Kembali ke yang power inserter, dia masuknya DC ya. DC diambil dari adaptor ini luar 6 volt, keluarnya juga DC 6 volt. Ya, jadi antena PX ini memberi tegangannya dari bawah adalah DC 6 volt. Sedangkan yang ini karena sudah ada trafo adaptor di dalamnya, ini masuknya AC 220, keluarnya masih AC juga ya, masih AC di sini. Kalau tipe yang dulu ini keluarnya 24 volt, tapi yang sekarang ini cuma 15 volt. Hari ini kita akan bahas cara kerja kedua alat ini. Karena kedua alat ini cara kerjanya sama ya. Cara kerjanya sama persis. Dan kita akan bahas, kita akan pelajari. Karena kalau udah tahu prinsip kerjanya, enak banget. Kalau mau servis booster segala macam enak banget pemirsa. Kita tidak akan salah kaprah lagi mengira ini adalah booster. Tapi memang ada ya pemirsa yang mirip kayak gini, mirip saja ya. Itu memang booster ya, namanya LNA atau RF amplifier atau penguat antena gitu, ada dijual di all shop. Kalau yang itu memang booster, di dalamnya ada komponen aktif atau komponen penguat sinyal RF ya, ada transistornya, ada IC-nya gitu ada. Kalau ini enggak, ini sama sekali enggak ada ya. Ini adalah power inserter saja. Nah, hari ini kita akan bahas cara kerja kedua alat ini, dimulai dengan menggambar skemanya. Ini C atau kapasitor. Kabelnya dua ya pemirsa. Yang ini ground. Jalur ground atau jalur serabut, jalur kabel serabut. Sini ada lilitan pemirsa, lambangnya seperti ini. Nah, ini power in. Power in tentu dua ya pemirsa dengan groundnya. Main plus kalau yang ini ya. Kalau yang satu AC ya, AC nggak ada main plusnya ya pemirsa. Di dalamnya meskipun saya belum unggah, ini cuman seperti ini pemirsa. Meskipun mungkin ada variasinya ya, karena ini ada LED-nya ya. Tentu ada resistor dan LED ya. Nggak saya perhitungkan karena itu nggak masuk prinsip ya. Jadi prinsipnya cuma seperti ini gambarnya. Yang di sini ground sama tengah ini tengah sama ground naik. Terus yang ke bawah ground sama tengah ini. Ground sama tengah. Ground ini tengah masuk ke TV. Sama dengan ini ya pemirsa. Ini juga ini naik tengah ground. Yang ini yang masuk ke TV. Tengah ground sama. Prinsipnya sama. Dan di antara ini di dalamnya hanya ini L dan C. Di dalamnya hanya L dan E. Sekarang saya jelaskan cara kerjanya pemirsa. Cemeng banget ini suaranya. Oke pemirsa, jadi kenapa ada L dan C? Satu, kita bahas sifat dari L dan C dulu ya. L itu induktor atau lilitan, C itu kapasitor. Yang belum tahu kapasitor itu seperti ini. Nah, ini kapasitor, ini lilitan kayak ini. Nah, ini lilitan. Enggak cuman itu ya, kapasitor itu ada banyak ya, ada yang milar segala macam. Nanti itu kita bahas lain waktu. Oke, sifat dari L ini adalah bisa melewatkan listrik karena dia adalah kawat ya. Kawat kayak gini tentu bisa melewatkan listrik ya. Tetapi dia menahan listrik dengan frekuensi tinggi. Jadi kalau ada listrik AC dengan frekuensi tinggi, kalau AC biasa kan cuman seperti ini pemirsa. Gelombangnya. Jadi kalau AC kita itu 60 Hz itu
dalam waktu 1 detik itu ada kayak gini 60 plus min kayak gini, jumlahnya 60 bebek kayak gini ya. Itu namanya 60 Hz. Kalau 1 Hz dalam 1 detik ini satu. Ada plus 1 min 1 itu berarti 1 Hz. Itu 60. Itu masih bisa lewat pemirsa, dengan L kayak gini masih bisa lewat ya. Masih bisa lewat. Meskipun dia juga terhambat tapi masih bisa lewat. Cuman kalau frekuensi tinggi pemirsa, seperti frekuensi sinyal UHF itu juga AC pemirsa, tapi kan dia frekuensinya tinggi pemirsa. Nah, tinggi banget pemirsa, bahkan ini lebih tinggi dari ini ya. Karena dalam 1 detik itu ada, ini katakanlah bebek. Kalau frekuensi sinyal listrik PLN itu 60 bebek, itu kalau frekuensi sinyal TV UHF dalam 1 detik itu 900 juta bebek. Nah, 900 juta pemirsa. Jadi gambarnya ini masih kurang kerap ya pemirsa. Karena 900 MHz ya. 900 MHz. Mega ini kan juta, kalau kilo ribu pemirsa. Kalau kilo ribu, kalau mega ini juta, berarti 900 juta bebek. Plus dan min itu 900 juta. Bayangkan pemirsa, tinggi banget kan? Nah, itu tidak bisa ngelewatin ini pemirsa. Satu, ini catatan ya, catatan L bisa melewatkan frekuensi rendah DC dan frekuensi rendah, tapi nggak bisa ngelewatin frekuensi tinggi. Tingginya itu berapa ya? Tergantung lilitannya. Nah, kemudian C pemirsa, kita lanjut ke sifat C. C ini tidak bisa melewatkan sinyal DC pemirsa, tidak bisa melewatkan arus DC. Jadi kalau DC nggak bisa lewat C. DC itu arus searah gitu loh. Yang gelombangnya kalau digambar nggak kayak bebek lagi, cuman kayak ini tok. Nah, misalkan ini plus, ini 0. Kayak gini plus, ya plus terus, min, ya min terus. Itu DC. Ini nggak bisa lewat. Nah, kalau sumber arahnya dari sini, dia nggak bisa lewat ke sini. Tetapi pemirsa, dia bisa melewatkan dengan mudah frekuensi tinggi pemirsa. Jadi frekuensi kayak gini, ini dengan mudah bisa lewat C ini. Oke pemirsa, mantap toh, enak toh, enak tenan pemirsa. Ilmunya ini enak banget sebenarnya ini. Ini ilmunya sederhana banget. Jadi pemirsa, kalau boleh saya gambarkan, ini dia tegangan masuk misalkan ini aja ya, ini ya, 6 volt ya pemirsa, 6 volt. Masuk, jebret dari sini, cerit 6 volt lewat. Aku arep dono pondono. Dene ternyata ditablek sama C pemirsa, nggak bisa. Sifat C tadi nggak bisa ngelewatin DC ya. Otomatis di dono pemirsa, cuman dono. Jadi arusnya ini ke sini mengalir jret ke booster. Ya. Enak loh pemirsa, enak banget loh. Tetapi pemirsa, kalau AC pemirsa, AC itu sumbernya dari mana? Sinyal 900 juta bebek tadi dari booster pemirsa. Sumber sinyal AC-nya atau sinyal frekuensi TV-nya itu dari booster menuju ke bawah. Jadi sini pemirsa. Jret, ada C lewat aja, kayak nggak ada apa-apa pemirsa. Los masuk ke TV yang 900 Hz. Kenapa harus ada L di sini? Ya, ini fungsinya dia biar yang bebeknya 900 tadi tidak lewat sini pemirsa. Tidak menuju ke jalur ini. Nanti digroundkan sama ini, hilang sinyalnya pemirsa. Kalau bisa lewat ya. Kalau nggak ada L ini, lewat ke sini hilang sinyalnya. Nggak nyampe TV, tapi semua masuk sini. Tetapi karena dia L-nya tadi nggak bisa dilewatin yang uyak-uyakan kayak gini, otomatis nggak lewat sini pemirsa. Nggak masuk ke ground adaptor, tetapi semua sinyalnya masuk ke TV. Itu loh pemirsa. Jadi kenapa kok nggak langsung aja ini China dihilangkan? Nggak ada China kan lebih los lagi pemirsa. Enggak, ini harus ada pemirsa. Kenapa? Karena ini biar tegangan ini nggak konslet ke TV pemirsa. Kalau ini nggak ada C, yang power ini 6 volt ini bisa masuk ke sini pemirsa. Bisa masuk ke TV. Sementara di TV itu tunernya pasti awal-awalnya ada L gini pemirsa. Yang ke ground awal-awalnya ya. Jadi ini masuknya sini. Nanti kalau masuk sini pemirsa, tegangan DC-nya masuk ke ground, nah konslet pemirsa, adaptornya bisa langsung rusak karena dikonsletkan oleh L yang ada di tuner pemirsa. Nah, itu pemirsa prinsip kerja dari ini.
atau cara kerja dari dua alat ini, yaitu power inverter dan adaptor. Nah ini kan AC pemirsa, pertanyaannya kalau ini gimana? Ini kan AC. Kalau AC sama saja pemirsa. Katanya tadi L nggak bisa ngelewatin AC, bisa, tapi AC yang kayak gini, yang 60 bebek masih bisa lewat dengan lancar pemirsa. 60 Hz masih bisa lewat. Buktinya kalau nggak percaya, ini diuntel-untel, dipegang untuk nyetrum masih kesetrum pemirsa. Karena masih bisa lewat. Masih lewat sini. AC masih lewat pemirsa. Pertanyaannya sekarang, loh jangan-jangan karena ini keluarnya AC berarti ini bisa konslet pemirsa. Karena AC tadi katanya bisa lewat C ini. Nah, C ini ya. Jadi dari sini AC-nya bisa ke sini, bisa ke L tuner ini. Bisa konslet no? Enggak pemirsa. Perhatikan, ini AC-nya ini cuma 60 Hz, jadi frekuensinya rendah banget. Kalau frekuensinya rendah banget, dia resistansinya gede C-nya ini, jadi kayak ada resistor besar banget, jadi nggak bisa lewat pemirsa. Kalau toh lewat cuman kecil banget, nggak ngefek ya. Jadi prinsipnya pemirsa, rangkaian ini yang ada di dalam power inverter dan booster power supply ini, prinsipnya dia mengalirkan setrum itu ke booster, tetapi tidak bisa mengalurkan setrum atau listrik ke TV. Dan booster bisa menyalurkan sinyal TV frekuensi tinggi ke TV, tetapi tidak bisa menyalurkan sinyal frekuensi tingginya ke ini adaptor. Nah, artinya itu saling blokir, filter. Jadi mana yang boleh lewat, mana yang tidak. Itu pemirsa, prinsipnya kayak gitu. Sinyal TV nggak bisa masuk ke power supply, tetapi power supply, tegangan dari power supply nggak bisa masuk ke TV. Itu pemirsa, prinsip kerja dari dua alat ini, yaitu power inverter dan power supply booster. Terima kasih. Untuk video selanjutnya kita akan coba bikin power inverter sendiri ya. Kita akan praktek dan kita akan share ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.